selamat datang di dapur Moma. Kali ini Moma mau masak gulai kapau khas Minang. Nah, ini gulai kapaunya ini lengkap, ada kikilnya, ada jengkolnya, ada kacang panjangnya, ada rebungnya. Ini rasanya enak banget. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dapur Moma, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe, terima kasih. Nah, pertama kita siapkan kikilnya yang udah dibersihkan. Ini langsung dari pasar, jadi ini udah dibersihkan dan dipanggang. Kemudian kita tinggal bersihkan lagi dan kita pakai untuk gulainya. Nah, ini udah dipotong-potong ya. Kemudian rebungnya ini secukupnya aja, semaunya. Dan kacang panjang, ini kacang panjangnya kira-kira 1 ikat, nanti dipotong-potong, jangan terlalu pendek potongannya. Dan jangan lupa santan. Kemudian untuk bawang putihnya kira-kira 5-6 siung bawang putih. Kemudian untuk bawang merahnya kira-kira 8-10 siung bawang merah. Kemudian kita pakai daun jeruknya kira-kira 2 atau 3 helai dan 1 helai daun salam. Kemudian untuk kemirinya sekitar 3 buah. Jahe dan kunyitnya sedikit aja, kira-kira setengah empu jari, dan lengkuasnya kira-kira seempu jari. Dan jangan lupa pakai lobak singgalang. Nah, lobak singgalang inilah yang menjadi ciri khas dari gulai kapau itu. Jadi lobak singgalang merupakan hal yang harus ada untuk membuat gulai kapau. Kemudian 1 batang serai dan 1 helai daun kunyit. Kita siapkan juga cabai giling halus. Ini kira-kira 1 ons cabai giling atau 1,5 ons cabai giling, tergantung mau pedasnya seberapa banyak ya. Nanti cabai giling ini akan kita tumis bersamaan dengan bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri yang akan kita haluskan. Kemudian jengkolnya secukupnya. Jengkolnya ini direbus terlebih dahulu. Ini jengkolnya ini supaya direbus agar nanti pada saat memasak nggak terlalu lama kita memasaknya. Jadi jengkolnya jauh lebih empuk. Jengkolnya ini opsional aja, boleh dipakai boleh tidak, ini tergantung selera masing-masing ya. Sekarang kita haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri yang udah kita siapkan tadi semua. Kita haluskan, nanti ini akan kita tumis dengan cabai giling yang udah disiapkan. Nah, ini udah dihaluskan, sekarang saatnya kita tumis ini bahan-bahan yang udah dihaluskan. Kita tumis. Nah, kita tumis sampai udah wangi, kemudian baru kita masukkan cabai giling halusnya ke dalam. Nah, kita aduk hingga rata dulu. Aduk hingga benar-benar merata, kemudian baru kita masukkan jengkol yang udah direbus tadi. Ini opsional, kalau misalnya nggak pakai jengkol nggak apa-apa, terserah. Kita masukkan jengkolnya. Aduk lagi hingga benar-benar merata. Nah, setelah wangi, udah kecium wanginya, kemudian kita masukkan daun kunyit dan serainya ke dalam. Kita masukkan daun kunyitnya ke dalam, kemudian kita masukkan juga serainya ke dalam. Nah, ini dia. Aduk lagi hingga benar-benar merata. Kemudian baru kita masukkan santannya ke dalam. Ini mau masukin dulu santan yang encernya. Nah, kita masukkan dulu santan encernya, kemudian kita aduk lagi hingga benar-benar merata. Nah, kita aduk dulu supaya semuanya teraduk-aduk. Hehe. Kemudian baru kita masukkan kacang panjangnya ke dalam. Kita masukkan kacang panjangnya dan sayur lobak singgalangnya ke dalam. Nah, ini kacang panjangnya udah dimasukin, kemudian sayur lobak singgalangnya juga kita masukin ke dalam. Nah, ini dia, aduk hingga benar-benar merata.
sampai sayurannya udah mulai layu ya. Nah, kita aduk terus sampai sayurannya ini terendam dengan kuah gula yang udah kita bikinnya ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan rebungnya ke dalam. Nah, ini udah mulai layu juga kan sayurnya. Kemudian kita masukkan rebungnya ke dalam. Nah, kemudian kita masukkan rebungnya ke dalam. Ini rebungnya udah dimasukin ke dalam. Ini secukupnya ya, semaunya. Nah, kemudian baru kita masukkan kikilnya ke dalam. Nah, kita masukkan kikilnya ke dalam. Ini bahasa orang awaknya ini adalah tunjang. Nah, ini dia. Nah, jadi ciri khas dari gulai kapau itu terdapat pada sayur lobak singgalangnya dengan tunjang atau kikil yang dimasukin ke dalam gulainya. Nah, gulai kapau ini sangatlah terkenal di kawasan Bukit Tinggi. Apalagi nih teman-teman yang pergi ke Bukit Tinggi, makan nasi kapau ke pasar atas itu nanti pasti dituangin gulai kapaunya ini. Hehe. Ini juga bisa kita pakai untuk pendamping lontong. Jadi ini sebagai gulai dari lontongnya. Nah, kemudian kita masukkan santan pekatnya ke dalam. Ini yang terakhir. Kita masukkan santan pekatnya ke dalam. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, kita aduk hingga benar-benar merata. Santan pekatnya ini dimasukin terakhir supaya nggak terjadi pecah santan. Ini santan encernya lah yang membuat sayurnya menjadi matang. Baru kita masukin santan pekatnya supaya nggak pecah santan. Karena santan itu kalau terlalu lama dimasak dia akan mengeluarkan minyak yang terlalu banyak juga. Nah, kemudian ini kita tunggu sampai masak. Ini bentar lagi udah masak ya, udah mulai meletup-letup. Nah, ini udah mulai meletup-letup. Baru kita siapkan. Ini rasanya enak sekali. Jangan lupa tes rasa ya Bunda. Jangan lupa pakai ini garam ke dalamnya. Kira-kira seujung sendok makan aja. Ini gulainya udah masak, apinya juga udah mau kecilin. Sekarang waktunya kita sajikan. Tada, gulai kapau khas Minang ya udah selesai disajikan dan siap untuk disantap bersama keluarga. Gampang dan praktis kan cara bikinnya? Untuk rasanya ini benar-benar enak dan nikmat banget. Teman-teman bisa bikinnya di rumah, jadi nggak perlu ke Bukit Tinggi. Dengan situasi pandemi seperti ini, cukup kita bikin di rumah aja. Hehe. Yang udah nonton Dapur Moma, nantikan resep Moma selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dapur Moma. Dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Dadah, sampai jumpa lagi.